Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini terambil dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-21. Filipi pasal 1 ayat yang ke-21. Beginilah firman Tuhan yang menjadi sumber penghiburan bagi keluarga dan untuk kita semua. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Demikian jauh firman Tuhan yang kita sudah baca bersama-sama. Dan Tuhan dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca dan mau merenungkan firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebagai manusia biasa, tentunya kita sangat menakuti yang namanya kematian. Kematian adalah peristiwa yang ditakuti oleh semua orang, siapapun dia. Terbuktinya, kalau kita sakit, kita akan pergi di rumah sakit. Karena kematian itu adalah hal yang menakutkan. Dan tidak ada manusia yang ingin cepat mati. Semua manusia akan berjuang agar dia hidup di dunia ini. Tapi kendati pun demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimanapun usaha kita sebagai manusia dalam dunia ini, yang namanya kematian itu adalah bagian yang tidak akan terpisahkan. Kematian adalah bagian dari masa depan kita. Semua orang akan mengalami yang namanya mati. Mati ada di depan kita dan menjadi milik kita. Dan Tuhan yang menentukan itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pastinya kematian itu akan menakutkan. Tetapi yang menarik dari bacaan kita pada malam hari ini, firman Tuhan mengatakan kematian adalah keuntungan bagiku. Kenapa Rasul Paulus mengatakan kematian adalah keuntungan bagiku? Ternyata kita bandingkan dalam kehidupan kita takut yang namanya kematian. Kenapa pribadi Rasul Paulus mengatakan kematian itu adalah keuntungan bagi dirinya? Ada apa di balik pernyataan Rasul Paulus ini? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, karena bagiku hidup adalah Kristus. Orang yang menyerahkan hidupnya bagi Kristus, ketika dia masih hidup, dia memberikan dirinya bagi Kristus, dia tidak mungkin takut yang namanya kematian. Karena kematian itu bukan akhir dari segalanya. Kematian itu bukan akhir dari segalanya. Tapi bagi orang percaya, kematian itu menunjukkan kemenangan. Bahwa dia akan bersama-sama dengan Kristus di rumah Bapa yang kekal, yaitu di surga. Bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus, ada penghiburan bahwa mereka akan memperoleh keselamatan yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, seperti firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Orang Kristen akan memperoleh keselamatan
bagi mereka yang percaya, bagi mereka yang dalam hidupnya terus menaruh iman dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak akan pernah takut yang namanya kematian. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, terkhususnya keluarga di tempat ini yang mengalami duka berpulangnya mama terkasih, ibu terkasih di tempat ini. Memang peristiwa kematian adalah hal yang menyakitkan, hal yang menyedihkan. Saudara-saudara, kita perlu mencatat bahwa ketika kita mengalami yang namanya duka, Tuhan tidak melarang kita menangis. Tuhan tidak melarang kita bersedih. Tapi jangan sekali-kali kita hilang pengharapan sebagai orang Kristen. Kita adalah orang yang memiliki jaminan bahwa ketika kita meninggalkan dunia ini, Tuhan mempersiapkan tempat yang terbaik, yaitu rumah Bapa, surga yang kekal. Tuhan mengatakan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama pada saat ini menjadi penghiburan bagi kita orang Kristen, bahwa kematian itu bukan akhir dari segalanya, dan menjadi penghiburan bagi keluarga di tempat ini, bahwa kepergian mama terkasih di tempat ini, dia pergi untuk bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga, karena dia telah percaya Yesus Kristus, karena hidupnya telah hidup mempercayai dan menghidupi firman-firman Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara kita pun yang masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, kita harus sadar bahwa hidup ini hanya sementara. Kita juga akan mati. Marilah kita hidup untuk Kristus dan mati untuk Kristus. Amin untuk firman Tuhan.